biasa. Bagaimana dengan Kak Tessa? Luar biasa. Dan kakak harap adik-adik di rumah sekalian sehat selalu dan diberkati selalu oleh Tuhan Yesus. Nah, Kak Tere, apa tema kita hari ini? Tema sekolah minggu kita hari ini adalah tentang berbuah. Nah, adik-adik penasaran nggak apa itu berbuah? Kalau penasaran, tetap ikuti sekolah minggu kita hari ini ya, dari awal hingga berakhirnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, apa yang perlu kita siapkan, Kak Tere? Yang pertama, Alkitab, lalu persembahan, Dan jangan lupa yang terpenting yaitu hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik tetap semangat. Pasti tetap semangat ya, Kak Tere semangat? semangat. Nah, kakak mau undang adik-adik sekalian, mau menyapa adik-adik sekalian untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi lagu apa, Kak Tere? Halo halo dan Hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena di pagi hari Minggu ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah, bersekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena berkat kesehatan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan telah menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu, memberkati kami. Dan Tuhan, tolong Tuhan berkati anak kami ini, anak-anak-Mu, biar kami dapat bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Dan biarkan Tuhan memberkati seluruh proses sekolah minggu kami, dari awal hingga berakhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa dan cinta kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
sambil memuji Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Musik. Pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, firman Tuhan bukan hanya kita dengar, kita ucapkan, tetapi kita lakukan supaya firman Tuhan boleh selalu bertumbuh di dalam hati kita, anak-anak Tuhan. Seperti lagu ini, apakah Firman Tuhan ku dengar. ayo adik-adik kita angkat pujian. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 22 sampai 33. Dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga.
Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbuah, 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 Lagi ngapain, Sasa? Kelihatannya ceria sekali. Ini Kak Kiki, Sasa lagi mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah? Apa sih tugasnya? Gak ada buku, gak ada pensil. Ini Kak, Sasa diberi tugas untuk menanam sayuran untuk ketahanan pangan di masa pandemi ini Kak. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi deh beli sayur, tapi kita bisa punya sayur sendiri yang kita petik di rumah kita sendiri. Oh, iya ya. Hebat juga kamu, Sasa. Apa saja yang kamu tanam, Sasa? Jadi Sasa tanam buah tomat, tanam cabai, tanam kangkung, dan tanam sawi. Sasa ambil dari kulkas supaya tambah banyak sayurnya. Jadi Sasa tanam deh. Mama pasti senang. Sasa, Sasa, ada lihat sayur kangkung sawi, tomat, sama cabai di kulkas nggak, Sa? Kok nggak ada ya? Siapa yang ambil? Ini mah Sasa tanam biar tambah banyak sayurnya. Astaga, Sasa, itu sayur mama, mau mama masak. Lagi ya, kalau Sasa mau menanam, Sasa tanam bijinya, bukan sayurnya. Bukan seperti itu, Sasa. Maaf Ma, Sasa nggak bilang-bilang sama Mama. Tadinya mau kasih kejutan buat Mama. Sasa, mama memang terkejut. Aduh, kotor deh sayuran mama. Kalau Sasa mau menanam, Sasa kan bisa minta sama papa. Papa banyak punya benih, biji-biji sayuran untuk ditanam. Kiki bisa tolong ambil benihnya sama papa? Sasa, ada-ada aja. Iya, Ma. Kiki minta sama papa benihnya. Supaya tanamannya cepat tumbuh, benih atau bijinya harus kering atau mati dulu. Kemudian ditanam dalam tanah. Kamu siram dan rawat setiap hari agar dapat menghasilkan kehidupan baru. Benih-benih itu mulai tumbuh di bawah permukaan tanah. Nah, walaupun kita tidak melihat proses terjadinya pertumbuhan itu, beberapa hari kemudian Sasa bisa mengamati adanya tanda kehidupan yang pertama muncul dari biji itu sampai akhirnya tumbuh sempurna. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus, Sasa. Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk kita, menyelamatkan dari dosa. Begitu juga kita orang-orang percaya. Jika kita tidak mau mati terhadap keinginan diri sendiri yang egois, kita akan tetap satu biji saja, tidak menghasilkan buah. Menghasilkan buah? Apa sih itu mah maksudnya?
Jika kita bersedia mati terhadap diri sendiri dan membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita yang berdosa, maka kita dapat meyakini bahwa buah Roh akan tumbuh dalam diri kita, meskipun kita tidak dapat melihat proses pertumbuhannya. Kita dapat bersukacita atas setiap benih diri kita yang mati. Karena itulah tanda bahwa akan tiba masa berbuah dalam kehidupan kita. Nah, buahnya itu adalah buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh gitu ya Ma. Baiklah Ma, Sasa cuciin semua sayur, tomat, dan cabenya. Nanti Sasa tanam benih yang banyak buat Mama, supaya kita bisa makan sayur tiap hari. Oke Sasa, terima kasih ya Sasa. Sama-sama Mama. Hai, jumpa lagi dalam pesan firman Tuhan. Adik-adik, puji Tuhan. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat, harus bersukacita dan bersemangat. Adik-adik yang terkasih, seperti biasa, sebelum pesan firman Tuhan akan kita dengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat siap dan bersedia untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Dan mari Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing hati akal pikiran kami, sehingga kami semua fokus menyimak, mendengarkan akan pesan firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, seperti dalam pembacaan Alkitab yang sudah teman-teman kalian baca tadi, yaitu dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-33. Di sana temanya adalah berbuah. Wah, sangat menarik kalau kita mendengar tentang menghasilkan buah-buah roh pastinya. Seperti apa itu Ibu Pendeta? Menghasilkan buah-buah roh pastinya adik-adik. Nah, menghasilkan buah artinya adalah saat kita bersedia mati terhadap diri sendiri dan membiarkan Roh Kudus Tuhan mengendalikan hidup kita. Maka kita dapat meyakini bahwa kita harus yakin bahwa buah-buah roh akan tumbuh di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dan dalam perbuatan tingkah laku kita semuanya. Adik-adik, pesan firman Tuhan adalah jikalau dalam pembacaan Alkitab hari ini, di situ Tuhan Yesus menggambarkan ada biji gandum. Biji gandum itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri adalah biji gandum. Nah, jikalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati, jikalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan. Biji gandum tadi tidak dapat menghasilkan buah, sehingga akibat dari dosa harus kita tanggung, karena tidak ada korban penebusan, tidak ada keselamatan, tidak menghasilkan buah, sehingga kita sendirilah yang menanggung dosa. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23 berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya adalah kematian. Kematian yang sia-sia adik-adik, kematian yang tidak ada gunanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mau seperti biji gandum tadi. Biji gandum itu akan menghasilkan buah kalau dia mati
ditanam di dalam tanah. Puji Tuhannya adalah Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Itu artinya ada penebusan, itu artinya ada keselamatan. Nah, Tuhan Yesus mau bersedia taat sampai mati supaya kita diselamatkan. Jadi adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Pesan firman Tuhan yang lewat-lewat juga pastinya luar biasa. Tetapi melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita dapat memiliki hidup yang menghasilkan buah. Adik-adik, Ibu Pendeta katakan di awal tadi bahwa menghasilkan buah adalah jika kita bersedia mati terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, mati terhadap diri sendiri adalah mau dengan sukacita, mau dengan taat, meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang jelek. Seperti apa itu sifat-sifat yang jelek, Ibu Pendeta? Menghina teman dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, menertawakan teman saat dia jatuh. Padahal kalau teman sedang jatuh dari sepeda, harusnya kita bantu. Malas sekolah minggu, malas berdoa, malas belajar. Itu adalah sifat yang tidak baik. Itu adalah sifat-sifat yang jelek. Nah, sifat-sifat yang tidak baik itu harus kita tinggalkan. Itu harus kita buang. Kita harus berjuang untuk mematikan atau meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik tadi. Kalau gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Ingat, ada Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Asal kita mau, asal kita bersedia. Ingat, ada Roh Kudusnya Tuhan Yesus yang akan menolong kita supaya kita meninggalkan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tidak baik tadi. Maka yakin, dengan ketaatan, dengan kesediaan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia pasti tolong kita, maka pastilah buah-buah roh akan kita miliki, akan kita hasilkan. Tadi dalam pengantar cerita ada 9 buah roh. Nanti kita akan sama-sama menyanyikannya dengan sukacita. Jadi adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini, mari kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan, dan yakini Dia pasti menolong kita meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik tadi. Amin untuk pesan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam doa syafaat ya. Kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dalam doa syafaat saat ini di sekolah minggu online. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan tolong kami sehingga hidup kami akan menghasilkan buah-buah roh. Roh yang dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara Indonesia juga seluruh dunia, di mana pandemi COVID-19 masih melanda. Berkati pemerintah negara Indonesia dan seluruh dunia sehingga dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik, bekerja sama dengan seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat dengan bijaksana, dengan semangat dalam perlindungan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh pasien, terutama yang terinfeksi COVID-19. Sembuhkanlah mereka. Tolong tenaga kesehatan yang dengan setia berada di garis terdepan untuk memberikan kebaikan tubuh bagi pasien yang terinfeksi COVID-19 ini. Kami juga mau serahkan juga ya Tuhan vaksin, proses vaksin COVID-19 yang saat ini mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Diberkatilah vaksin yang masuk ke dalam tubuh sehingga semuanya mendatangkan kebaikan, dan kami dibawa untuk juga tetap hidup sehat, jaga jarak,
mencuci tangan dengan sabun selalu, dan menggunakan masker. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk tenaga kesehatan supaya Tuhan selalu lindungi mereka. Mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, pengabdian mereka luar biasa. Tuhan berkati mereka dan keluarga mereka. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap dapat belajar dan beribadah di rumah saja, tentunya dengan sukacita dan semangat yang dari Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu, dalam masa pandemi COVID-19 memberikan ibadah sekolah minggu online lewat tayangan YouTube. Diberkatilah kakak-kakak sekolah minggu, tim multimedia, juga Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Epatah yang setia mendukung sehingga ibadah sekolah minggu online ini boleh selalu menjadi berkat, dan anak-anak sekalian yang mengikuti ibadah sekolah minggu online ini tetap dapat merasakan kebaikan dan kasih-Nya Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kenal maupun yang tak kami kenal yang harus keluar rumah karena pekerjaan, karena pelayanan dan aktivitas. Lindungi, sehatkan mereka semua tanpa terkecuali. Berikan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang juga setia mendukung. Mama, papa kami, kakek, nenek kami, baik yang ada di rumah bersama dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Berkati, sehatkan mereka semua, karena mereka adalah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Biarkan kami terus menghasilkan buah-buah roh. Kami mau mengalaskan doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Satu kali lagi ya teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Sasa yang bercocok tanam. Nah, kalau tadi Sasa bercocok tanam, yang ditanam adalah buahnya. Nah, kalau sekarang kakak mau memperkenalkan benih atau biji dari tanaman tersebut. Nah, adik-adik coba tebak. Ayo, Kak Tere tebak. Nah, benih atau biji tanaman apa ini? Ayo tebak. Tebak, ayo apa ini? Ayo Kak Tere, bisa nggak tebak? Kalau dilihat-lihat sih itu kayaknya biji kangkung. Bener nggak Kak Tessa? Kakak pikir dulu, bener Kak? Ayo adik-adik, bener nggak yang ditebak oleh Kak Tere? Apa? Iya bener, itu adalah benih biji kangkung. Selanjutnya, ayo Kak. Wah, kecil banget biji apa tuh Kak? Wah, warna merah. Ayo adik-adik tebak. Ayo tebak, itu benih atau biji tanaman apa? Warna merah, bulat, yang sering kita makan. Tanaman apa itu? Ayo. Ayo, Kak Tera tahu? Bulat, warna merah, tomat. Iya, benar banget. Itu adalah benih dari tanaman tomat. Selanjutnya Kak. Nah, selanjutnya warna kuning. Ayo tebak Kak Tere. Wah, apa ya? Ayo adik-adik sekalian di rumah tebak. Itu benih tanaman apa? Kakak
clue nih. Dia huruf depannya nama sayurannya T, kayak nama kami berdua. Ayo tebak T. T apa ya? Huruf akhirnya G. Ayo tebak apa? Apa adik-adik? Warnanya ungu kak sayurannya. Ungu cuma ada satu. Sayur terong. Iya benar banget. Itu benih dan tanaman sayur terong. Nah adik-adik sekalian, Sama seperti biji dan benih, kalau disiram pasti akan bertumbuh kan? Sama juga seperti firman Tuhan yang sudah ditanam di hati, jika terus disiram, lalu disiram kemudian bertumbuh. Mari kita nyanyi lagu Kubuka Alkitab. kubuka Alkitab, lalu kubaca. Sek, sek, sek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Tadi besar. Berbuah, berbuah, berbuah. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas. Sekali lagi. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Sek, sek, sek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, berbuah. Tadi besar, berbuah, besar lagi, berbuah, berbuah, berbuah. Ke depan, ke belakang, ke kanan. Adik-adik, tiba saatnya kita memasukkan persembahan. Uang persembahannya dimasukkan ke amplop yang sudah dituliskan nama dan juga persembahan sekolah minggu ya. Kemudian titipkan ke orang tua ataupun guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja, atau juga bisa kirim ke rekening yang tertera di layar. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mengumpulkan persembahan. Terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau menyanyi Aku Beri. Musik kakak. Aku beri, aku beri, aku beri, karena milik Tuhan dan senang hati. Istilah, 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 puji-puji Tuhan dan senang hati. Kita ulangi dari awal. Aku beri, aku beri, aku beri, karena milik Tuhan
kita tetap semangat. Walaupun kita mau menutup ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Adik-adik, mari kita kembali berdoa, kita bersyukur. Karena Tuhan yang sangat sayang dengan kita, mau terus menyertai kita. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami hari ini. Kami sangat bersukacita, kami sangat bersemangat. Kami akan berjumpa lagi minggu depan, berjumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu, berjumpa lagi di dalam kasih-Nya Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus seperti benih yang mati meninggalkan dunia ini untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal di surga. Tuhan mau adik-adik meninggalkan kepentingan diri sendiri agar kita dapat berbuah. Buahnya adalah yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Grace di Sekolah Minggu di Rumah Aja. Nah, hari ini dengan tema kita adalah berbuah. Kak Grace mau ajak adik-adik di rumah untuk membuat buah. Tapi kali ini Kak Grace cuma membuat satu buah. Ini adalah buah kesukaan Kak Grace, adalah buah strawberry. Nah, adik-adik di rumah gimana? Suka buah apa? Wah iya, sama Kak Grace juga suka. Tapi kali ini kita buat buah strawberry sama-sama ya. Apa aja yang Kak Grace perlukan? Kak Grace di sini menggunakan kertas buffalo berwarna merah, berwarna hijau, dan berwarna kuning. Nah adik-adik, Kak Grace juga punya spidol, punya pensil, punya lem stick, dan terakhir Kak Grace tentunya menggunakan gunting untuk memotongnya. Nah adik-adik, silahkan siapkan bahan-bahannya. Setelah siap, yuk kita buat sama-sama. Nah adik-adik, Kak Grace sudah punya 2 potongan buah stroberi. Kak Grace ambil lemnya, lalu Kak Grace akan kasih lemnya pada tengah-tengah buah stroberinya. Nah setelah itu kita tempelkan. Tuh seperti ini. Tuh seperti ini ya adik-adik. Setelah itu Kak Grace juga udah nyiapin nih untuk atasnya buah stroberi. Kak Grace akan tempelin dulu ke kertas yang berwarna kuning. Seperti ini. Lalu Kak Grace juga akan kasih lem pada seluruh belakangnya si stroberi. Adik-adik hati-hati ya. Bisa minta tolong papa dan mamanya. Setelah itu Kak Grace ngambil spidol berwarna hitam. Adik-adik juga bisa pakai pulpen atau pakai pensilnya. Tuh seperti ini. Nah di bagian sini juga ya. Nah setelah seperti ini, adik-adik silakan di bawahnya tuliskan ayat hafalannya. Nah adik-adik, Kak Grace juga sudah menuliskan ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Nah adik-adik, setelah menyelesaikan aktivitasnya, jangan lupa kirimkan dokumentasimu ke Instagram SPAJ EPATA atau ke grup WhatsApp sekolah minggumu paling lambat di hari Kamis. Selamat mengerjakan aktivitasmu bersama orang tuamu di rumah bersama saudaramu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.